Jadi bukan kemudian suatu rahasia atau apalah ya, masalah security negara, saya kira tidak. Jadi teman kita sahabat Kacung ini sekarang di tahanan umum di Simasi, kondisinya baik, sudah kita tengok 3 kali. Kemudian si Hisham sekarang di dinas sosial di sini di Jeddah ya. Jeddah sudah kita tengok juga, kondisinya baik, nggak ada masalah. Ya, dia bersama dengan beberapa anak di situ di dinas sosial di sini. Keduanya baik, secara fisik baik, tidak ada tekanan, depresi apa, diperlakukan dengan baik. Apa masalahnya? Dokumen dulu bahwa yang bersangkutan memang si sahabat Kacung ini sesuai. Nanti Pak Anu kalau yang detail silahkan ya, karena teman-teman konsulen yang menangani. Memang kalau nggak salah mati ya, apa itu namanya, ekomanya expired. Nah, ekomanya expired. Nah ini jadi teman-teman sebagai tadi itu sebagai public figure, hati-hati juga nanti kalau dalam posisi yang sama repot ini kalau ketemu dengan aparat, ya kan? Jadi Anda sendiri harus jelas ini statusnya, ya kan? Nah yang bersangkutan expired sehingga bermasalah. Nah kemudian juga Hisham ini karena keturunan ya. Nah itu kalau orang Indonesia beda perlakuannya dengan kalau si anak ini campuran, terutama dengan orang sini, itu akan proses hukumnya akan lebih lama, lebih ribet. Gitu. Nah, jadi Hisham sekarang sedang, jadi nggak bisa kita serta-merta kemudian kita pulangkan. Kalau nggak salah ayahnya ini orang Mesir ya, Bangladesh, orang Bangladesh sudah kembali ke sana, kembali ke Bangladesh. Nah ini intinya KJRI akan terus mendampingi dia sana, ya kan? Mendampingi dalam arti kita tidak ingin, negara tidak ingin yang bersangkutan dilanggar hak-hak hukumnya. Bukan kemudian harus menang, ya kan? Karena kita harus menghormati proses hukum setempat. Yang kami lakukan adalah membela atau mendampingi yang bersangkutan itu, membela hak-hak yang bersangkutan, hak hukum yang bersangkutan. Mau pengacaranya, kalau perlu penerjemah ya, dan lain sebagainya. Tidak di abuse selama penahanan dan lain sebagainya. Jadi intinya teman-teman, yang bersangkutan sedang dalam proses penyidikan oleh pihak kejaksaan. Saya dengar sudah hampir selesai dan akan diajukan ke mahkamah. Jadi ya memang Saudi serius juga memproses itu, bukan karena apa-apa ya. Jadi itu update tentang teman kita sahabat Kacung. Apakah benar bahwa Hisham sekarang sudah dibuatkan paspor oleh pihak KJRI Pak? Karena yang beredar katanya Hisham sudah mendapatkan informasi dari keluarganya dan pihak KJRI memberikan paspor dan kemungkinan Hisham pulang ke Indonesia. Karena kenapa? Banyak orang yang menyayangkan takutnya Hisham ini pulang ke Bangladesh Pak. Terkait dengan masalah dokumen Hisham ini sampai dengan detik ini kan kita ini terkait dengan masalah kewarganegaraan yang bersangkutan. Kita harus ada pembuktian dan saat ini yang bersangkutan masih ditangani oleh pemerintah Saudi Arabia berkaitan dengan kasusnya sahabat Kacung. Jadi kita saat ini belum menerbitkan dokumen apapun terhadap Hisham. Kita belum menerbitkan dokumen berupa paspor atau dokumen, tapi kita memberikan keterangan bahwa ibunya warga negara Indonesia. Kalau itu iya, tetapi kalau dokumen paspor kita saat ini kita belum menerbitkan atas nama Hisham, itu kita belum menerbitkan. Tapi kalau sampai ada, ya saya tidak tahu dari mana mendapatkannya. Saya dari imigrasi belum pernah ada permintaan baik itu dari Pak KPK ataupun dari pemerintah Saudi untuk meminta dokumen anak tersebut sampai dengan saat ini belum ada. Dari logikanya, oh ya Pak siapa? Baik, makasih Pak Ujan. Jadi terkait dengan dokumen itu untuk Hisham, memang yang terbaru belum ada. Artinya gini, dokumen itu kan sebenarnya hanya paspor. Kalau SPLP itu kan bukan dokumen yang berlaku dalam kurun waktu, hanya untuk kepulangan aja. Nah itu jadi SPLP itu sebenarnya bukan dokumen bukan dokumen yang resmi.
resmi, tapi dia tidak untuk identitas, tapi hanya untuk pulang. Untuk perjalanan namanya juga untuk perjalanan. Perjalanan. Yang hisam ini paspor belum, tapi SPLP-nya pernah dibuatkan waktu itu. SPLP bukan paspor ya. Jadi bisa kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah WNI. Nah, terus mengenai kasusnya, nanti antum bisa juga lihat di YouTube yang judulnya ibunya meninggal, kemudian bapaknya ditinggal pulang oleh bapaknya yang bapaknya Bangladesh, Hisam apa gitu ya? Siapa Ya, sahabat kacau. Oh, sahabat kacau. Itu adalah YouTube yang dipermasalahkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kenapa? Karena ada dua isinya. Yang pertama, di situ menggambarkan si Hisam ini digambarkan dengan secara maaf ya, secara vulgar tentang kesalahan-kesalahannya, misalnya bahwa ia tinggal di Arab Saudi tidak memiliki dokumen, ibunya juga tidak mengurus dokumen, mengurus dalam arti merawat ya, tapi dokumen tidak. Kemudian bapaknya juga tidak mengurus dokumen. Dan selama ini di situ dengan bahasa-bahasa yang disebut kosongan gitu. Nah ini yang dipermasalahkan oleh pemerintah Arab Saudi juga. Kenapa masalah-masalah seperti itu kok diekspos ke publik? Tapi tanpa dokumen. Tapi alhamdulillah ada satu poin yang meringankan di dalam YouTube itu juga disebutkan sebenarnya bahwa Kacong ini mau berupaya untuk memulangkan Hisam ke Indonesia. Karena di Indonesia itu dia punya kakak beda bapak, kakak seibu. Nah, itu mau dipulangkan, cuma permasalahan adalah dia tidak punya akte lahir, tidak punya cuma dokumen SPLP yang ini yang tidak yang harus diperbarui, yang lama. Nah, itulah. Jadi karena permasalahan itu akhirnya dia belum sempat diproses pulang. Kebetulan belum sempat diproses pulang, belum dibawa ke KJRI. Kemudian sudah ada penangkapan. Dan penangkapan ini karena video YouTube yang tadi saya sebutkan judulnya itu dianggap melanggar beberapa peraturan di Arab Saudi oleh Dewan HAM di Arab Saudi. Jadi Dewan HAM itu juga dia melihat konten-konten yang antum buat ini. Mereka melihat dan menganalisis konten-konten yang kemungkinan ada pelanggaran-pelanggaran di situ. Nah, dia akan melaporkannya kepada pihak kepolisian dan kejaksaan. Jadi mohon harap berhati-hati terhadap konten yang menyebutkan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran, jangan disebut deh kalau bisa. Jangan dimasukkan sebagai konten. Makasih. Pak, yang terakhir Pak, ini bagaimana seandainya ada hisam-hisam yang lain yang ada di luar, yang mungkin bapaknya pulang ke Bangladesh atau ibunya sudah tidak ada lagi di sini, seperti halnya yang diceritakan oleh Madam Shirley barusan, ada seorang TKW kaburan menikah dengan orang Saudi, sebelum resmi bapaknya meninggal, dia punya anak 3 atau 4. Itu bagaimana caranya untuk proses dokumentasinya, Pak? Dokumennya. Ya, jadi gini, seorang anak gini sebentar ya, di Arab Saudi ini adalah negara kerajaan yang berbasiskan syariat Islam. Artinya kerajaan melindungi 5 hal. Yang pertama, agama itu sendiri, artinya seorang itu harus menjalankan agamanya, Islam dalam hal ini. Kemudian harus menjaga jiwa, kemudian menjaga keturunan, menjaga amal, menjaga harta, dan juga terakhir menjaga akal. Salah satunya adalah keturunan. Jadi keturunan ini juga sebagai hal yang sangat dipelihara oleh kerajaan Arab Saudi. Nah, kita juga tidak ingin bahwa dengan serta-merta orang bilang ini WNI, buktinya apa? Jangan sampai nanti kita salah memberikan dokumen bahwa dia WNI, padahal sebenarnya keluarganya adalah keluarga di luar WNI. Nah, salah satu caranya adalah mungkin kita tidak bisa mengeluarkan dokumen berupa akte kelahiran, karena kalau akte kelahiran itu harus jelas dengan menyebutkan di mana dia lahir, siapa yang membantu lahir, dan kemudian
siapa saksi-saksinya yang jelas benar-benar tertulis dalam dokumen kelahirannya. Nah ini agak susah kan? Biasanya banyak yang melahirkan itu di luar rumah sakit, dibantu oleh temannya yang juga mungkin pengetahuan tentang bidannya juga nggak terlalu jelas. Nah, mungkin salah satu caranya adalah kalau memang itu benar dia anaknya, orang tuanya hadir ke KJRI, masuk ke layanan dan ditemu, datang ke KJRI, buat surat pernyataan di atas materai dan dengan cap jempol bahwa ini adalah benar anak saya dari pernikahan orang tua bapak dan ibu siapa. Dan saya di situ sebutkan bahwa kedua orang tua ini akan bertanggung jawab di muka hukum apabila terjadi permasalahan hukum atas permasalahan anak. Itu satu. Kalau tinggal ibunya saja, bapaknya nggak ketahuan siapa, kita sebutkan nanti itu anak hanya anak dengan ibu siapa. Bapaknya nggak jelas, misalnya, atau meninggal. Tapi kalau dua-duanya tidak ada, ini agak susah nih. Kita juga nggak berani bilang oh ini benar nih anaknya nih. Siapa yang bisa menyebutkan bahwa ini benar anak orang Indonesia? Dalam hal seperti itu mohon dikumpulkan bukti-bukti yang lebih jelas, yang dokumentasi bahwa si ini adalah memang anaknya almarhumah atau almarhum dan memang saya pernah menyaksikannya. Dalam hal ini dibutuhkan kesaksian yang benar-benar bisa memberikan kesaksian secara benar, dan itu dia harus membuat pernyataan dengan jelas. Karena ini hati-hati, ini udah orang kedua nih, bukan bapak ibunya lagi. Kalau bapak ibunya kan masih kuat ya, tapi ini udah saksi-saksi yang menyatakan bahwa ya benar dia orang Indonesia, ibunya ini, bapaknya ini. Nah, kalau ini sudah lebih lemah lagi nih kesaksiannya kan, karena cuma berdasarkan kesaksian seseorang. Kalau sudah seperti itu, nanti dibuat pernyataan dulu, kita akan minta arahan ke pusat. Bagaimana dengan kondisi seperti itu? Apakah anaknya masih bisa? Kita juga ada beberapa kasus seperti itu. Nah, karena itu kita mohon supaya antum-antum dari YouTuber berusaha untuk membantu bagaimana nantinya supaya memberikan pencerahan pada PMI kita supaya memahami pentingnya dokumen, supaya tidak hanya bahwa dokumen itu sangat penting baik bagi dirinya sendiri maupun bagi anak-anaknya. Dan nanti insya Allah kita juga KJRI dengan arahan Pak Konjen, kita masih mencoba untuk membuat nanti ada program. Jadi masing-masing kita ini, yang terutama yang mereka yang tidak punya dokumen sama sekali, nanti akan kita ambil sidik jari, kemudian semua biometrik semua ini sidik jarinya, kita ambil data-datanya, dan setelah itu nanti dengan koordinasi pusat kita bisa menerbitkan semacam nomor KTP. Tapi ini masih proses ya, mohon digarisbawahi, ini masih proses. Nomor induk tunggal. Nomor induk tunggal nanti namanya. Nanti dari nomor induk kependudukan yang di Indonesia. Nomor induk kependudukan. Di Indonesia nomor induk kependudukan KTP nomornya itu. Nah, nanti kita sebutkan nomor induk tunggal di luar negeri. Tapi ini digarisbawahi masih dalam proses. Mohon doanya kepada semua supaya proses ini nanti bisa smooth, bisa jalan dengan baik, sehingga mereka-mereka yang tidak punya dokumen sama sekali nanti bisa kita bantu dengan menerbitkan dokumen semacam KTP ataupun kartu keluarga nanti. Gitu ya. Terima kasih. Itu ada satu pertanyaan, Dak. Belum pasar nih. Nanti kita lanjut ya. Bisa dilanjutkan nanti informal setelah agenda ini. Alhamdulillah Pak Konjen dan rekan-rekan kita sudah sampai pada sesi yang terakhir. Tapi sebelumnya ingin saya sampaikan ada pantun ini Pak Konjen. Jalan-jalan ke Arab Saudi harus mampir ke Bundaran Hadigah. Mantap. Balik pulang dari KJRI tidak lengkap tanpa hadiah. Oh. Mampir belanja di Bagalah, pasti antum semua milih beli Indomie. Syaratnya tidaklah susah, cukup menjawab pertanyaan kami. Oh. Supaya nanti ada itu ada di situ juga. Jadi ada 2 pertanyaan dan 1 untuk penanya yang terbaik. Pertanyaannya mungkin Pak, apa ya ada pertanyaan? Teman-teman
Tadi kita banyak membicarakan mengenai bagaimana cara menyampaikan pengaduan maupun informasi-informasi tentang sahabat-sahabat kita PMI. Nah, itu kan disampaikan ke call center KJRI. Saya mau tanya, berapa nomor call center KJRI? Nggak tahu. Enggak apa. Ngapalin dulu. Masa nggak hafal, saya aja hafal. Dihitungin kalau nggak nanti lihat semua. Lihat semua. Udah buka tuh Pak, udah nyentai barusan Pak. Dia paling bagus. Kalau nggak salah 050 360 9667. Barusan dihafalin curang Pak. Bagus. Nih. Di tangannya ada tulisannya itu Pak. Bentar dulu. Foto dulu. Pertanyaannya yang kedua nih kayaknya Pak Yusuf nih mau menyampaikan pertanyaan. Mungkin bisa Pertanyaan dari saya nggak sulit. Tadi Pak Konjen mengatakan bahwa kadang-kadang Pak Konjen selalu memberikan arahan kepada WNI melalui YouTube juga. Pertanyaannya adalah apa nama kanal YouTube KJRI Jeddah dan berapa subscribe-nya Subscribe-nya nggak tahu. KJRI Jeddah. Nama YouTube Semuanya KJRI Jeddah. Kalau subscribernya kan pindah-pindah tiap hari. Kan setiap waktu pindah. yang sekarang ini. Tunggu Pak, ngapalin Pak. Dilihat. KJRI Jeddah nama YouTube subscriber 3.430. Betul. Coba lihat. Lihat, awas kalau nggak salah. Curang. Itu ada contekan Pak. Jumlah subscriber nggak ada kan? Tapi subscribernya nggak ada tuh. Silakan. Terima kasih ya. Hadiah ketiga ini karena agak istimewa, ini kita berikan ke Pak Konjen untuk mungkin penanya yang terbaik atau apa? Sebenarnya itu semua apa yang bertanya tadi itu bagus-bagus semua gitu ya. Ini bukan karena apa, tapi bentuk ini aja. Kenang-kenangan dorongan kita untuk terus saling mengingatkan gitu ya. Dari sekian ini saya memilih Faiz untuk terima kenangan. Ada saya Pak. Curang Cak Faiz tuh. Curang, ada saya Pak. Nggak, sebenarnya bukan yang paling baik, bukan yang paling kerawat. Gak adil, gak dapat kita nih. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Untuk menutup ini agar kita sama-sama mendapatkan berkah, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.